masuk hari ke-7. Sekarang hari Senin. Saya yakin hari kita husnuzan bahwa kita semua paling tidak telah menghatamkan Al-Quran sekali. Bahkan ada yang mungkin 2 kali, bahkan mungkin ada yang 3 kali. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, fikam ahtimul Quran, fikam ahtimul Quran." Kalau kondisinya sekarang, penerjemahan pertanyaan itu Rasulullah, Al-Quran 30 juz ini harus saya hatamkan berapa hari? Harus saya hatamkan berapa hari? Dijawab oleh beliau, "Ahtimhu syahran." Khatamkan 1 bulan. Al-Quran 30 juz dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ra'd, Ibrahim, Hijr, Nahl, Isra, Kahfi, Maryam, dan seterusnya. Harus saya khatamkan berapa hari? Dijawab oleh Rasulullah, khatamkan 1 bulan. Al-Quran 30 juz. 30 juz itu bukan wahyu. Artinya bukan Allah memerintahkan Muhammad, bagilah Al-Quran itu menjadi 30 juz. Ini istihad para ulama supaya kita mudah untuk membaca dengan waktu yang tertentu, di mana kita bisa menghatamkan sekali. 1 bulan jumlahnya kadang-kadang 30 hari kalender Hijriah, kadang-kadang 29 hari. Jadi kalau di rata-rata 1 hari 1 juz. Mulai akrab kita dengan kata-kata one day one juz, 1 hari 1 juz. Kata-kata ini tidak salah, tetapi kurang pas. Rasulullah memberikan waktu selama 1 bulan, selama 30 hari itu khatamkan sekali. Mungkin hari ini kamu longgar, khatamkan 2 juz, khatamkan 3 juz. Lain kesempatan kamu repot tidak membaca 1 hari sama sekali, juga tidak apa-apa. Saya harus khatamkan berapa hari Rasulullah? Dijawab, khatamkan 1 bulan. Sahabat ini merasa kurang puas dengan jawaban Rasulullah. Kok cuma 1 juz? Kok cuma 1 juz? Waktu saya 24 jam itu hanya saya luangkan untuk Al-Quran. Kalau dibaca pelan-pelan kira-kira 30 menit. Kalau dibaca agak cepat bisa 20 menit. Kalau dibaca di luar kepala bisa 15 menit. Kok cuma 15 menit?
Bahasa kita hari ini, wong saya nonton TV saja 2 jam. Wong saya dolanan HP saja 2 jam. Wong saya membaca Al-Quran saja 1 jam lebih. Masuk Al-Quran cuma 20 menit. Kurang puas dengan jawaban Rasulullah. Laki-laki tadi setengahnya mengajukan protes. Ya Rasulullah, ana atiku aktsara min dzalik. Saya mampu membaca Al-Quran lebih dari hanya sekedar 1 bulan khatam sekali. Apa jawab Rasulullah? Akhtimhu nisfa syahrin. Ya, kalau begitu kamu khatamkan setengah bulan. 1 bulan rata-rata 2 juz. Masih belum puas. Ya Rasulullah, ana atiku aktsara min dzalik, saya mampu membaca lebih banyak lagi. Dijawab oleh beliau, akhtimhu asyrata ayyam. Khatamkan 10 hari. 1 hari 3 juz rata-rata. Masih ngejar lagi. Dijawab oleh Rasulullah, akhtimhu sittata ayyam, khatamkan 6 hari. Masih belum puas, ngejar lagi. Akhtimhu khamsata ayyam, khatamkan 5 hari. Masih belum puas lagi. Rasulullah memberikan kelonggaran, akhtimhu salasata ayyam, khatamkan 3 hari. 1 hari rata-rata 10 juz. Ketika laki-laki tadi masih ngoyak lagi, Rasulullah cukup. Ibadah bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi ibadah setelah ibadah sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, ibadah qauliyah, ibadah yang menggunakan suara. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Ra'aitu Rabbal Alamin fil manam, kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, pendiri madhab Hambali, yang madhab fikihnya menjadi pegangan penguasa Saudi dan rakyatnya hari ini. Ra'aitu Rabbal Alamin fil manam, saya bermimpi ketemu Allah. Saya baca ini dalam Minhajul Qasidin, tulisan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Terus terang ketika saya membaca pertama kali itu mengkorok gitu. Bermimpi ketemu Allah. Ya karena kealiman beliau. Seorang alim, Imam Ahmad bin Hanbal, hafal lebih dari 1 juta hadis. Kiai se-Indonesia ditambah Kiai Slamet, orang yang ngapal kayak koyo ngono. Tapi kalau diminta fatwa, wah rebutan itu ya. Kiai-kiai itu rebutan kan. Saya bermimpi ketemu dengan Allah. Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika dia berseberangan dengan
Khalifah Al-Ma'mun, penguasa Daulah Abbasiyah, berbeda pendapat. Dan persoalannya berkaitan dengan masalah pokok, berkaitan dengan apakah Al-Quran ini kalamullah, apakah makhluk Allah. Imam Ahmad bin Hanbal dengan ketinggian ilmu beliau mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Sementara penguasa Daulah Abbasiyah yang waktu itu sudah terpengaruh oleh pola pikir Mu'tazilah mengatakan ini makhluk. Mungkin bagi orang lain itu bukan masalah, itu masalah yang kecil, tapi bagi beliau pokok ini. Karena perbedaan itu berseberangan dengan penguasa, dia dipanggil oleh penguasa dan dipaksa untuk mengatakan ini makhluk, dia menjawab tidak. Bawa keluar, cambuk tubuhnya. Ini seorang ulama, ini seorang kiai tinggal di sebuah wilayah, di sebuah negara yang ditegakkan di sana syariat Islam. Kiai dengan khalifah bisa berbeda pendapat. Dan perbedaan pendapat tadi membawa kepada dicambuknya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu sampai baju itu sobek-sobek. Kita bisa membayangkan seperti apa nyerinya tubuh yang tersentuh oleh cambuk. Baju itu sampai sobek-sobek. Rompal kata orang Jawa. Apa doa Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau minta pertimbangan kita, doanya mesti tumakno tangane al-bojo kuwi kiting. Ini resonnya kepecut kan? Nggak bisa nyambung. Apa doa Imam Ahmad? Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan yang ikut pengajian di Baitul Ma'mur yang hanya 15 menit itu tidak ngantuk lah. Ngantuk dekat ya tertelah. Ya Allah, mudah-mudahan kolor celana saya tidak putus karena sambung. Nanti kalau putus kata kumlotrok, kemaluan saya akan dilihat oleh si eksekutor ini. Podo-podo lanang ya. Ini kewirangian Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga oleh Allah diberi kesempatan bisa mimpi ketemu dengan Allah. Ra'aitu Rabbal Alamin fil manam, saya bermimpi ketemu Allah di dalam tidur saya. Faqultu, maka saya bertanya kepada Allah, Ay Rabbi, ma aqrabu ma yataqarrabu bihi ilaikal mutaqarribun. Ya Allah, ibadah apa? Sekali lagi ya, ini ibadah qauliyah, ibadah dengan ucapan. Dengan ucapan. Kalau ibadah dengan badan, haji, termasuk sholat itu berdiri, rukuk, i'tidal dan seterusnya. Kalau ibadah dengan harta, dari sana lah yang kita ucapkan at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Ibadah lesanku, ibadah badanku, ibadah hartaku lillah, semata-mata aku persembahkan kepada Allah. Ya Allah, ibadah kauliyah apa?
yang paling bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau lihat, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ibadah kauliyah apa ya Allah? Yang paling bisa mendekatkan seseorang kepadamu. Bikalami ya Ahmad, bikalami ya. Dipanggil nama beliau, bikalami ya Ahmad. Kalau hati selalu Ahmad, ya itu bikalami ya. Ibadah yang paling aku cintai tentu saja setelah sholat waktu adalah membaca kalamku, Ahmad. Membaca Al-Quran. Difahmin au bi ghairi fahmin. Harus paham apa tidak ya Allah? Harus paham apa tidak ya Allah? Nek ledek campur sari, maca Quran, terus orang tahu nonton campur sari ta? Alhamdulillah lah itu. Sing nonton beruang siji. Maca Quran ngangen-angen sak makna. Betul itu betul. Tapi tidak harus. Membaca Al-Quran itu, kunentak itu. Membaca Al-Quran itu bisa karena ingin memahami isinya, membaca tarjamah, membaca tafsir, baca Bismillahirrahmanirrahim bisa 1 jam itu. Kutiba alaikumusiyam bisa 1 jam. Ada ibadah tujuannya beribadah membaca Al-Quran untuk mendapat pahala. Rasulullah mengingatkan, jangan kamu kira alif lam mim itu pahalanya satu, enggak. Alif ada pahalanya, lam ada pahalanya, mim ada pahalanya. Bifahmin atau bighairi fahmin, harus paham apa tidak ya Allah? Tidak paham juga tidak apa-apa, tapi dibaca. Jadi saya potong di sini sekali lagi, diusahakan kepada mereka siapa saja yang ingin mendapatkan ketentraman hati lahir dan batin, yang ingin mendapatkan kehidupan sakinah zahiriyah wa batiniyah, yang ingin mendapatkan hidup dalam suasana sakinah, baca Al-Quran 1 bulan sekali khatam. Walah, abot niku. Nonton bal-balan jam 3 bengi mripate ora iso dilati remasan kok. Apalagi kalau sudah gini-gini. Oh saate ngene iki, jarene ora bakat. Untal niku sampe ora bakat. Kalau ingin betul-betul damai, saya kok hidup kok resah. Ana karo bojomu nakmu nganyel. Karo anak enengmu pengen ngetak, karo tangga enengmu ngejak padu. Hari ini kamu baca Al-Quran belum? Sudah. Berapa lembar? Baca 9 lembar. Ini 1 ya. Demikian, saya harus mengulangi apa yang dikatakan oleh Pak Imam tadi. Yang membawa anak kecil. Saya lihat itu anak kecil kelaminnya lorak-lorak. Mereka, ya saya sendiri, datang ke Masjid Baitul Makmur itu ingin mendapatkan sholat. Ayo, sholat tarawih yang khusyuk. Ada yang kepengen sholat pun kata. Maaf ya, saya harus ingatkan. Yang dosa bukan anaknya, tapi yang dosa yang membawa.
ganggu ketentraman, ganggu kekhusyuan orang salat. Kewajiban saya cuma mengingatkan. Jadi tolong yang membawa anak digondeli. Jadi salat itu begini tidak batal ya. Allahu Akbar. Tangannya dicakok. Sami Allahu liman. Kalau di Masjidil Haram tuh, Masjid Nabawi itu banyak ibu yang bawa anak, bapak yang bawa anak yang masih di bawah. Itu dikecerek. Suami kok yo ngono. Ning tetep dijejeri karo bapake karo ibu. Lah kalau ini tadi Masya Allah, wiwit takbiratul ihram bebas berjalan di jalan tol. Bapake salat, mboke salat. Ini cara berpikir, bukan orangnya ya. Ini cara berpikir seperti jalan di jalan tol. Ini cara berpikir tolol. Wis salah durung mesti itu ganjaran, anakku ganggu. Anakku ganggu. Tolong dijejeri. Tolong dijejeri. Kalau memang tidak bisa ya diajak sholat di belakang sana. Jaga jarak, cuci tangan. Saya ingatkan tadi, Ustaz Tayyib sudah mengingatkan kok kayaknya orang mandiri lah salah tak tambah anane potro wali kan. Yang dosa Anda, anak tidak salah. Anda membawa anak ke masjid itu juga diperbolehkan. Ning aja nganti ganggu wong liya. Nekat ya terserah, aku mau kaya ngono tak lapor ke polisi ya ora salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.